Pergerakan kaum komunis dan PKI di Indonesia tidak hanya berfokus pada infiltrasi dan pelumpuhan Sarekat Islam dari dalam, tetapi juga sering melakukan aksi-aksi pemogokan massal di berbagai kota selama era kolonial, dengan tujuan utamanya untuk melemahkan perekonomian kolonial Belanda. Salah satu contoh, pada 1922, terjadi pemogokan pegawai pegadaian, kemudian pada 1923, pemogokan buruh kereta api, dan puncaknya adalah terjadi pada tahun 1926, yaitu ketika PKI memberontak terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pemberontakan ini ditumpas dengan tindakan represif oleh pihak kolonial. Mereka menangkap kaum pemberontak dan mengirim mereka ke tempat pembuangan di Boevendigul, Papua. Namun, bukan hanya aktivis komunis yang dibuang. Semua aktivis pergerakan, termasuk dalam hal ini adalah para aktivis Islam, yang dianggap lebih berbahaya oleh kolonial dibanding PKI, juga ikut ditangkap dan dibuang ke Digul. Selama di pembuangan, kaum komunis kerap berpolemik dengan aktivis Islam yang juga menjadi interniran. Mereka mengkritik ajaran Islam yang dianggap tidak relevan dengan perjuangan kemerdekaan, serta menuduh umat Islam membuang waktu dengan ritual yang menurut mereka tidak berguna bagi revolusi. Bahkan, ibadah haji diserang sebagai bentuk pemborosan yang memperkaya penguasa feodalis di Arab. Jadi, kalau akhir-akhir ini ada nyinyiran semacam ini terkait ibadah haji, kita tentu sudah paham siapakah mereka sebenarnya. Serangan kaum komunis terhadap ajaran Islam sebenarnya sudah berlangsung sejak terbentuknya Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV. Mereka sering menggugat para aktivis Sarekat Islam yang bersimpati dengan Khilafah Utsmaniyah, melakukan hubungan diplomatik dengan konsulat Utsmani di Batavia, dan mengusung ide pan-Islamisme sejak 1916. Sikap PKI ini ternyata sangat sejalan dengan kebijakan Komintern yang mengutuk pan-Islamisme secara global. Bagi kaum komunis, agama adalah candu masyarakat yang harus dihancurkan. Bahkan, Tan Malaka sempat ditegur oleh Joseph Stalin ketika ia mengapresiasi pan-Islamisme dalam pidatonya di Moskwa pada November 1922. Bagi Stalin dan Komintern, pan-Islamisme dipandang sebagai ancaman dan dianggap antek Turki Utsmaniyah. Seiring dengan semakin menguatnya PKI pada era Nasakom dan Guide Demokrasi atau masa demokrasi terpimpin, dari 1960 hingga 1965 di bawah Soekarno, Islam kian masif disudutkan. Ajarannya distigmatisasi, tokoh-tokoh Islam dikriminalisasi, organisasi-organisasi Islam dibekukan, dan bahkan, ulama-ulama dijuluki sebagai kaum reaksioner yang anti-revolusi. Saat itu, santer terdengar istilah pelecehan, seperti Islam Sontoloyo dan Ijo Loyo-Loyo, sebagai bagian dari penghinaan terhadap ajaran Islam. Serangan PKI terhadap tokoh-tokoh politik Islam. Salah satu fakta yang jarang diangkat ke permukaan adalah tipu daya kaum komunis selama masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, mereka mengusung politik non-kolaboratif terhadap pendudukan Jepang, dengan alasan bahwa komunisme berseberangan secara ideologis dengan fasisme Jepang. Namun, ketika Jepang tiba di Indonesia, banyak kader PKI yang melarikan diri ke Australia bersama serdadu Belanda. Sementara mereka yang tertinggal, bergerak secara bawah tanah. Ketika Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, dan membentuk lembaga persiapan kemerdekaan, seperti Zukuritsu Zunbitzochai dan Zukuritsu Junbi Inkai, PKI tetap menolak hasil dari lembaga-lembaga tersebut, termasuk Konstitusi dan Rencana Proklamasi Kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Saat Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, orang-orang komunis mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Melalui pemuda kiri, seperti Sukarni, Wikana, dan Charu Saleh. Mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dengan tujuan utamanya untuk mendiskusikan ulang konstitusi dan naskah proklamasi. Mereka khawatir, dengan adanya klausul negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang ada di dalam Piagam Jakarta. Lobi dan negosiasi tersebut menghasilkan naskah proklamasi baru, yang dihasilkan di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tepatnya pada malam 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang mewakili golongan nasionalis sekuler, menyusun naskah baru dengan mengabaikan Piagam Jakarta, yang dirumuskan sebelumnya. Para pemuda komunis memaksakan pandangan mereka kepada para nasionalis sekuler, yang dinilai lebih aspiratif terhadap ide mereka, dibandingkan tokoh-tokoh Islam di Panitia 9 yang notabene-nya representasi umat Islam. Penipuan lain terjadi
pada sore hari 17 Agustus 1945, ketika para pemuda kiri mengklaim sebagai perwakilan Indonesia Timur, dan meminta Hatta untuk menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta yang terkait syariat Islam. Hatta pun menyetujui permintaan ini, tanpa memeriksa lebih lanjut, yang akhirnya mengarah pada penghapusan klausa tersebut dari konstitusi pada sidang panitia persiapan kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Koalisi antara kaum nasionalis sekuler, non-muslim, dan komunis untuk menghapus pengaruh syariat Islam dalam konstitusi berjalan mulus. Para aktivis Islam yang memperjuangkan kembalinya 7 kata dalam Piagam Jakarta saat sidang konstituante 1957 sering diserang secara verbal oleh tokoh-tokoh PKI, termasuk oleh DN Aidit yang menjuluki mereka sebagai kadrun anti-Pancasila. Jadi istilah kadrun sudah ada sejak dulu, dan pelontarnya adalah dari kalangan PKI yang memang sangat memusuhi umat Islam. Pada masa kediktatoran demokrasi terpimpin Nasakom, tokoh-tokoh Islam seperti Buya Natsir dan Syafruddin Prawira Negara bahkan bergabung dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Bukit Tinggi sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan pusat yang telah terkooptasi oleh PKI. Akibatnya, Masyumi dibubarkan dan banyak tokoh-tokoh Islam dijebloskan ke penjara dengan tuduhan makar dan anti pemerintah. Dari sini, kita bisa menilai, siapapun yang lantang teriak mewakili suara umat Islam, maka akan langsung dicap sebagai anti pemerintah dan anti Pancasila. Padahal, sejatinya, mereka hanya berlindung di balik jargon Pancasila untuk memberangus suara-suara lantang dari umat Islam. PKI tidak hanya menyerang tokoh-tokoh politik Islam, tetapi juga lawan-lawan ideologis mereka, khususnya di bidang seni dan budaya. Salah satunya adalah serangan Lekra, atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, sebagai underbow PKI, terhadap sastrawan dan budayawan yang tergabung dalam Manikebu, atau manifestasi kebudayaan. Orang-orang Lekra menyerang para seniman seperti Taufik Ismail, Mohtar Lubis, dan Rendra, yang bersikap kritis terhadap PKI dan kediktatoran Soekarno. Mereka tidak hanya menyerang secara ideologis, tetapi juga secara fisik, dan membakar karya-karya para sastrawan ini. Fakta-fakta mengenai kejahatan ini tercatat secara lengkap dalam buku Prahara Budaya karya Taufik Ismail. Pembantaian terhadap ulama dan umat Islam. Kejahatan dan kekejian yang dilakukan kaum komunis dan PKI terhadap ulama dan umat Islam sudah bermula sejak awal berdiri Republik ini. Pasca kemerdekaan diproklamasikan, mereka membentuk Laskar Merah dan Laskar Hitam, dengan maksud menciduk mantan kolaborator Nippon, dan memburu para pangreh pengabdi kolonial Belanda. Terbukti, dengan kasus tewasnya si Jalak Harupat, Otto Iskandar Dinata, yang hilang diculik Laskar Hitam saat perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Demikian pula nasib penyair Amir Hamzah beserta keluarga besarnya dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang dibantai habis kaum komunis di Riau. Begitupun dengan Trah Mataram di Kasunanan Surakarta, yang diburu orang-orang komunis untuk dibunuh. Bahkan, keluarga R.A. Kartini yang menjadi Bupati Tegal pun tak luput diperdaya, dilecehkan, dan dipermalukan dengan mengaraknya di jalanan sambil ditelanjangi dan dikarungi goni. PKI menyatakan itu sebagai bentuk penghakiman atas feodalisme Jawa. Saat terjadi pemberontakan PKI, Front Demokratik Rakyat dalam Madiun Affairs 1948, Munawar Musso dan Amir Syarifuddin, mereka membantai dan mengusir umat Islam yang ada di Madiun, menyerang, dan membakar rumah-rumah penduduk aktivis Masyumi, dan Nahdlatul Ulama di Madiun, Magetan, Ponorogo, dan kota-kota di sekitarnya. Masjid-masjid dan pondok-pondok pesantren diserang, dijarah dan dibakar. Para kiai dan santri-santrinya yang membela diri dan melawan langsung dihabisi, bahkan dikubur hidup-hidup. Ladang pembantaian seperti di pabrik, dan gudang gula di Goranggareng. Magetan jadi kolam darah. Saksi sejarah kebiadaban PKI terhadap para ulama dan umat Islam. Peristiwa mengenaskan kembali terjadi menjelang kudeta Gestapo Gestok 1965. Aksi-aksi sepihak PKI melalui Barisan Tani Indonesia, BTI, dan pemuda rakyat kerap meneror warga dan menyerang pondok-pondok pesantren ketika mereka menyerobot paksa tanah milik pondok yang mereka juluki sebagai setan-setan desa. Demikian pula para ulama pimpinan pesantren dan tokoh umat yang distigmatisasi sebagai kabir, kapitalis birokrat. Penjarahan dan pembunuhan banyak terjadi di pelosok negeri. Kekejian dan kejahatan apalagi yang harus dinarasikan? Dimanapun mereka berada, kaum merah komunis itu tak peduli jiwa manusia. Karena yang mereka pedulikan adalah dialektika materialis dan revolusi menuju masyarakat diktator proletariat. Semoga umat tidak mudah lupa. PKI dan komunisme adalah bahaya laten bagi Islam dan kaum muslim dimanapun berada.